Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini adalah mengenai konversi tata bahasa reguler atau RG, Regular Grammar, ke FSA. Minggu lalu telah kita pelajari mengenai konversi FSA ke Regular Grammar. Nah, di sini semisalkan kita review kembali, ada suatu FSA, bagaimana kita bisa menerapkannya ke dalam tata bahasa reguler. Nah, di sini kita mulai dengan key 0 dan dia juga merupakan final state. Kemudian transisi akan berjalan dengan inputan 0 atau dia menuju key 1 untuk 0 dan 1. Kemudian dia akan menuju key 1 menuju key 3 dengan membaca inputan 1. Nah, kemudian dia akan menjalan juga alternatif lain dengan membaca inputan 0 menuju key 2. Nah, key 2 di sini juga merupakan final state. Nah, key 2 ini berjalan kembali membaca input 1 menuju key 0. Nah, jika terdapat FSA seperti ini, untuk membuat suatu tata bahasa atau kita bisa merubahnya ke dalam ekspresi reguler, maka kita perlu perhatikan apakah semua transisi ini semuanya berjalan ke dalam menuju final state, ya. Saya ulangi bahwa kita perhatikan terlebih dahulu apakah setiap transisi yang berjalan dari state awal menuju final state itu ada transisi yang tidak sampai ke final state. Nah, jika hal itu terjadi, yaitu tidak akan pernah mencapai final state, maka transisi tersebut kita abaikan. Nah, kita perhatikan di sini. Ada key 0 membaca ke 1, dia bisa ke sini, dia bisa ke sini menuju final state, di sini pun menuju final state. Tapi ketika key 1 membaca inputan 1 menuju key 3, ya, ini tidak akan pernah mencapai final state karena kalau sudah key 3 sudah stop di sini, maka transisi tersebut kita abaikan, ya. Nah, berikutnya bagaimana kita bisa merubah FSA tersebut ke dalam regular grammar. Nah, seperti bahasannya minggu lalu, kita bisa menginisialkan anggota. Ya, jadi kalau kita harus memperhatikan bahwa FSA itu memiliki 6 tuple yang terdiri dari key, yaitu state, kemudian sigma atau inputan, kemudian transisi perjalanan dari state menuju set berikutnya dan membaca inputan, lalu start dan final state. Nah, untuk RG sendiri memiliki 4 tuple, yaitu VN, VT, start, dan produksi. Nah, sehingga ketika kita merubahkan FSA ke dalam RG, maka kita akan merubahnya menjadi 4 tuple, ya. Jadi state key itu kita bisa merubahnya menjadi anggota VN, ya. Dan untuk sigma kita bisa merubahnya menjadi anggota VT. Jadi di sini sudah pasti ya, VT-nya adalah 0 dan 1. Nah, state-nya kita merubah jadi anggota VN. Nah, anggota VN ini kalian bisa menginisialkan anggota-anggotanya bebas saja. Key 0 juga boleh. Tapi saya sarankan variabelnya berbeda supaya ketika kita melakukan transisinya, kalian sendiri akan konsen terhadap perjalanan transisinya. Nah, kita misalkan kita inisialkan A di sini. Nah, ini tidak kita berikan inisial karena di sini tidak akan pernah mencapai final state. Nah, misalkan di sini ada perjalanan, berarti kita bisa menginisialkan dengan B misalkan. Dan ini kita inisialkan dengan C. Karena semua transisi berjalan berputar. Nah, lalu kita buatkan sebelum kita melakukan VN, kita bisa membuat produksi dulu dari perjalanan suatu state ke state berikutnya membaca inputan. Tadi ada A, ya. A itu membaca 0 menuju A, ya. 0 menuju A. Ya, jadi loop di sini. Kemudian dia juga membaca dari A membaca 0 ke B. Jadi dia juga alternatif lain bisa membaca 0 menuju B.
Tapi dia juga bisa membaca 1 menuju B juga. Jadi 1 menuju B. Selain itu, A ini juga merupakan final state. Jadi kita boleh empty. Jadi kalau kita berjalan-jalan 0 0 0 terus, kita berputar di sini, itu diperkenankan. Jadi sama saja A itu memproduksi empty ya, karena baru start sudah final state. Nah, lalu sudah untuk A sudah diklasifikasi semua. Ini ya. Jadi tanda panahnya ini adalah perjalanan transisi, jangan sampai terlewatkan. Nah, kemudian ketika state B kita produksi adalah B, ya, state key, maksud key 1 maksudnya untuk produksi B-nya, karena sudah kita inisialkan state key 1 dengan B, maka kita lihat perjalanan transisinya. Ini tidak baca lagi, jadi hanya transisi ini dan ini saja. Dia membaca 0 menuju A, ya, baca 0 menuju A, dan dia membaca 0 juga menuju C. Jadi membaca 0 menuju C. Nah, untuk mengklasifikasi state key 1 sudah selesai, kita inisialkan B. Kemudian perjalanan akan menuju key 2. Ya, key 2 itu kita inisialkan dengan anggota VNC. Jadi C-nya itu adalah hanya membaca inputan 1 menuju produksi A. Ya, jadi menuju produksi A. Tapi kita harus perhatikan bahwa key 2 ini juga merupakan final state. Jadi empty. Nah, semua perjalanan transisi sudah kita klasifikasikan sehingga anggota VN sudah kita pastikan anggotanya adalah A, B, dan C. Produksinya adalah ini, produksi terdiri dari ini. Kemudian startnya, berarti startnya kita mulai dengan produksi A. Nah, ketika kita diminta untuk memberikan contoh dari inputan yang diterima, entah itu dari FSA atau dari tata bahasanya, itu harus sama-sama keduanya diterima, ya. Misalnya kita ambil contoh inputan 0 0 0 1 ya, misalkan. Nah, ini ketika kita nyatakan di sini diterima, di produksinya juga harus diterima. Kalau di sini diterima tapi di produksinya diterima, berarti ada yang salah. Ya, kita cara menderivasikan untuk FSA-nya sendiri, FSA-nya, kalau kita dimintakan untuk menderivasikan dengan FSA, maka caranya adalah tentunya kita harus melakukan perjalanan dari state menuju state berikutnya dengan baca inputan yang diminta, ya. Jadi di sini adalah kita mulainya adalah key 0 startnya, ya. Kemudian input yang diminta untuk dibaca adalah 0001. Ya. Nah, kita menderivasikan dengan FSA-nya harus kita perhatikan. Key 0 membaca 0 bisa dua alternatif ya. 0 ke 3 key 1 atau 0 ke 0. Nah, tapi kalau di sini kita lihat ini adalah membaca 0 3 kali. Ya, jadi membaca 0 3 kali. Ya, jadi kalau kita berhenti 0 0 0, nah ini tidak terbaca satu nolnya, maka kita harus melakukan loop, ya. Jadi menuju key 0, dia membaca 0, sudah terbaca yang ini, berarti sisa 001, ya. Kemudian transisi key 0 membaca 0, baru dia menuju key 1. Key 1 tinggal inputannya adalah 01 yang belum terbaca, ya. Kemudian key 1 baru membaca 0 lagi ke key 2 boleh. Ya, key 2 tinggal 1. Nah, key 2 membaca 1 menuju key 0. Dan key 0 sendiri adalah anggota dari final state, sehingga dia posisinya adalah diterima. Nah, kalau diminta untuk menderivasikan dari tata bahasa regulernya, maka kita harus melihat dari produksinya bahwa dia harus mulai dari produksi A, ya. A yang kita baca adalah dia harus mengikuti 0B. 0B kalau ke sini nggak nyampe, ya.
berarti kita harus memilih 0A ya. Lalu perjalanan 0A dia membaca 0B bisa ya, A-nya itu digantikan dengan 0B. B sendiri kita bisa menggantikan dengan 0 0C ya. B-nya kita gantikan dengan 00C. C sendiri kita bisa lakukan derivasi, baca C-nya itu adalah 1A ya. 0 0 0 1A. Nah, A-nya sendiri kita bisa menggantikan dengan empty. 0 0 1 empty. Sehingga input yang dibaca adalah 0001. Jadi ini dengan kesimpulan kita bisa memberikan kesimpulan bahwa input 0001 diterima di FSA dan RG-nya. Nah, lalu bagaimana kalau kita membentuk ekspresi regulernya? Ya, baik, kita stopkan terlebih dahulu. Nanti kita akan menguraikan kembali mengenai perubahan FSA-nya, perubahan tata bahasa menuju ekspresi regulernya.